Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 31 Juli 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM, langsung dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat diri Fresh Juice yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM. Hari ini saya hendak mengajak Anda sekalian untuk tenang sejenak dan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa kali dalam hidup ini kita berdoa agar Tuhan senantiasa menuntun kita di jalan yang benar. Namun ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, setibanya Tuhan datang menuntun kita, kita malah gagal melihat dan merasakan kehadirannya. Kita gagal bukan karena Tuhan begitu jauh dan samar dalam pandangan kita. Kita gagal melihat justru karena Tuhan sedemikian dekat dengan kita hingga kita tak pernah menyangka sedikit pun bahwa Dia hadir dalam dalam bentuk yang seperti itu. Ibu bapak saudara-saudara kasih, mungkin kita semua sudah sangat akrab dengan cerita ini. Suatu kali di sebuah desa tertimpa sebuah masalah, yaitu musibah banjir. Pada saat itu bergegaslah orang-orang menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Hingga suatu kali ada seorang yang berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. "Tuhan, tolong selamatkan aku." Tak lama kemudian datanglah tetangganya yang bisa berenang untuk membantunya mencari daratan yang lebih tinggi. Namun apa yang terjadi? Dia menolaknya karena dia yakin Tuhan akan datang sendiri menolongnya. Dia pun kembali berdoa kepada Tuhan Allah agar Tuhan segera menyelamatkannya, sebab air semakin tinggi. Dia pun begitu yakin kalau Tuhan akan datang. Tak lama berselang, petugas SAR datang membawa pelampung dan perahu karet. Orang itu dibujuk untuk ikut diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi ia menolak. Dengan alasan yang sama, dia berkata kalau Tuhan akan datang sendiri menyelamatkannya. Orang SAR pun akhirnya meninggalkannya. Namun apa yang terjadi?
air tak kunjung surut, justru kian meninggi dan kemudian menenggelamkannya. Orang tersebut gagal melihat Allah yang menolong dia, yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Dia tidak melihatnya karena Tuhan hadir dalam rupa orang yang dikenalnya, yang baginya tak mungkin Tuhan itu hadir dalam rupa orang yang sedemikian sehari-hari ia akrabi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan bersama mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kepekaan mata batin kita melihat kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Orang-orang Nazaret gagal menyadari, merasakan maupun mengalami betapa Tuhan itu hanya sejengkal jauhnya dari diri mereka. Tuhan hadir sehari-hari dengan mereka, tetapi mereka tak melihatnya. Pada saat Tuhan menyatakan diri dengan jelas, mereka malah menolak hanya lantaran karena hal itu tak masuk akal bagi mereka. Tak mungkin bagi mereka ada orang yang sama dengan mereka, yang berasal dari tempat yang sama, namun memiliki kebijaksanaan yang sama sekali berbeda dengan mereka. Adalah mustahil bagi mereka Tuhan menampakkan diri dalam rupa orang yang sehari-hari mereka akrabi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, berapa kali kita abai untuk memaknai aneka pengalaman sederhana yang kita dapatkan dalam satu hari yang kita lalui. Berapa kali kita menganggap lalu peristiwa-peristiwa cinta yang kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Berapa kali kita merasakan Tuhan sedemikian jauh dari hidup kita hanya karena kita merasa Tuhan tidak hadir seperti yang kita harapkan. Berapa kali pada akhirnya mukjizat itu tidak terjadi dalam hidup kita lantaran tumpulnya mata batin kita dalam melihat dan mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, keberanian kita untuk mengasah kepekaan hati kita terhadap kehadiran Tuhan akan menuntun kita untuk kian rendah hati, untuk kian berani mengakui bahwa Tuhan senantiasa memiliki jalannya sendiri dalam mengunjungi kita dalam hidup ini, apapun itu bentuknya, yang justru tak jarang dalam peristiwa maupun orang-orang yang sehari-hari kita akrabi. Mari ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita mengasah kepekaan batin kita agar pada akhirnya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa mengundang kita untuk menikmati kedamaian cinta kasih bersamanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.